Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Surabaya Bus perpanjangan rute Terminal Jayabaya menuju ke Osowilangun. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Untuk mendukung berlangsungnya kualifikasi Piala AFC U20 yang diadakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, maka Surabaya Bus memperpanjang rute dari Terminal Jayabaya menuju ke Terminal Osowilangun dan Stadion Gelora Bung Tomo. Tetapi untuk ke Stadion Gelora Bung Tomo itu hanya pada jam tertentu, yaitu ketika ada pertandingan. Nah, untuk rute ini yang ke Osowilangun itu sudah permanen ya. Jadi rutenya sudah resmi diperpanjang. Artinya bus R7 dan R8 tidak hanya sampai Yonosuwoyo atau di sekitar Landmark Plaza, Landmark Mall, tetapi sampai ke Terminal Osowilangun Surabaya. Ini aku sudah berada di Terminal Osowilangun Surabaya yang berada dekat dengan perbatasan di Kabupaten Gresik ya. Di sini tampak sepi suasananya, tidak banyak penumpang yang naik Surabaya Bus. Perpanjangan rute ini bisa jadi juga dilakukan karena ada beberapa rute bus Damri yang sudah dihapus seperti bus P8 ya. Itu sudah dihapus, padahal bus P8 ini adalah bus yang melayani jurusan dari Osowilangun ke Bungurasi dan juga menjadi salah satu tumpuan bagi warga Surabaya terutama di sekitar Osowilangun ini untuk beraktivitas. Ini aku sedang menunggu ya Surabaya busnya. Ternyata waktu tunggunya tuh cukup lama karena menunggu bus di belakangnya tuh sampai di bus ini. Setelah beberapa saat itu busnya berjalan, tetapi kemudian berhenti lagi karena bus yang di belakangnya itu masih belum datang. Kalau dilihat terminal ini cukup sepi ya, karena tidak banyak aktivitas yang berarti selain angkot-angkot dan bus jurusan dari luar kota. Ada juga bus jurusan dari Malang yang tujuan akhirnya itu di sini ya, tetapi saya belum pernah mencobanya. Kapan-kapan akan saya coba untuk turun di sini. Karena masih baru, tidak banyak penumpang yang tahu bahwa di terminal ini sudah ada Surabaya Bus, sehingga bangkunya ini masih kosong. Tidak seperti di Bungurasi yang baru saja ada bus yang maju atau menunggu giliran, itu sudah mulai penuh oleh para penumpang. Untuk rute dari Terminal Osowilangun ini nantinya akan melewati Jalan Margomulyo, Jalan Raya Tandes Baru, Jalan Sukomanunggal, Satelit Indah, Sukomanunggal Jaya, Patimura, Darmo Baru Barat, Darmo Permai 3, Yonosuwoyo, Wiyung, Mastrip, Gunung Sari, dan terakhir di Jayabaya. Nah, sehingga perpanjangannya itu adalah dari Yonosuwoyo, kemudian Raya Darmo Permai, lalu ke Sukomanunggal, Tandes, Margomulyo, dan Osowilangun. Nah, makanya busnya itu pun ditambah ya. Kalau biasanya itu hanya beberapa saja, sekarang ditambah. Nah, ini ada seorang porter ya atau tukang angkut di terminal ini yang membawakan barang dari seorang penumpang. Penumpang ini berasal dari Lamongan. Ketika ditanya oleh kondekturnya, dia itu bingung ya untuk naik. Dengan cara apa bayarnya? Makanya akhirnya saya bayarkan juga ya, karena kasihan itu ibunya tidak tahu kalau pembayaran Surabaya Bus itu harus menggunakan non tunai seperti OVO, GoPay, dan juga e-money. Makanya nanti ya di terminal ini karena masih baru diberi pengumuman bahwa harus pembayaran dengan non tunai saja, tidak bisa dengan tunai.
Sebagai informasi lagi, ternyata di sini itu juga belum ada tanda halte bahwa sudah ada Surabaya Bus. Makanya ketika saya baru masuk dari ojek ya, tadi saya kesini naik ojek, itu saya bingung di mana letak haltenya. Tidak seperti di Bungurasi atau di Joyoboyo yang sudah ada tempatnya khusus, artinya sudah tahu. Di sini itu kita harus mencari dulu ya di mana. Kalau tidak salah, itu letaknya berada di sebelah dari angkot yang berwarna biru. Saya lupa angkotnya itu kemana. Kalau tidak salah itu angkotnya itu menuju ke Pasar Turi dan Pelabuhan. Di situ sudah terparkir Surabaya Bus. Jadi kalau kalian mau ke terminal ini mencari Surabaya Bus, silahkan kalian menuju ke pemberhentian angkot yang berwarna biru. Warna biru telur ya, telur asin. Itu adalah tempat pemberhentian Surabaya Bus di Terminal Tambak Osowilangun, Surabaya. Menurut saya ini waktu tunggunya cukup lama ya, hampir 15 menit lebih, sekitar 20 menitan. Nah, karena cukup lama, mungkin karena armadanya masih kurang. Ini mbaknya bertanya ya, bagaimana ibu ini bisa turun ya, karena ibunya masih bingung mau ke Pandegiling. Jadi mbaknya memberitahu bahwa ibu ini harus turun ya di salah satu halte untuk berganti Surabaya Bus rute R1. Jadi sebagai catatan ya, ini bisa sudah berangkat bahwa masih harus ada prasarana yang harus disiapkan oleh Surabaya Bus agar para penumpang itu lebih jelas naik Surabaya Bus. Karena rute ini kan baru ya, warga di sini kan masih belum terbiasa naik Surabaya Bus dan bahkan mungkin naik angkutan umum yang seperti ini. Ketika busnya itu keluar dari gerbang terminal, ada beberapa petugas di Sub Surabaya, petugas terminal maksud saya, itu juga memberi saran kepada sopir dan kondekturnya agar memberikan informasi yang jelas, terutama mengenai cara pembayaran. Ya, karena banyak masyarakat yang takut ya, kalau nanti tidak ada kejelasan, mereka takut bagaimana pembayarnya tidak bisa naik dan sebagainya. Kata sopir dan kondekturnya, mereka akan menyampaikan saran ini kepada pimpinan Surabaya Bus. Jadi semoga saja sudah ada perbaikan ke depannya. Nanti mungkin 2 minggu atau seminggu lagi saya akan mencoba lagi rute ini apakah sudah ada informasi yang jelas. Setelah adanya masukan dari petugas terminal di Osowilangun ini ya, kemudian bus berangkat lagi menuju ke arah Jalan Margomulyo. Di sini merupakan jalan menuju ke Pelabuhan Teluk Lamong kalau tidak salah. Pelabuhan Peti Kemas yang sangat penting bagi aktivitas ekonomi tidak hanya di Surabaya tetapi di Jawa Timur karena banyak sekali truk-truk kontainer yang membawa barang-barang baik dari ekspor maupun impor. Setelah ini kita akan berhenti di halte Margomulyo. Nanti kita akan lihat bagaimana kondisi haltenya.
Perpanjangan rute ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan transportasi, terutama di Surabaya Barat Laut ya, di Surabaya Barat dan Surabaya Utara atau Barat Laut. Ketika membuka suatu rute atau memperpanjang suatu rute, itu setidaknya ya harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah panjang lintasan rute. Yang kedua adalah potensi travel demand, artinya seberapa penting sih, seberapa butuh sih orang-orang di sana itu tentang rute ini. Yang ketiga adalah aksesibilitas atau tingkat kemudahan dari rute tersebut. Bagaimana masyarakat bisa mencapai atau mendapatkan busnya ya. Selanjutnya adalah jarak rute yang telah ada, artinya jarak rute ini dengan jarak rute yang sudah ada seperti angkot itu bagaimana. Lalu ada tingkat overlapping atau tumpang tindih. Apakah Surabaya Bus ini tumpang tindih dengan rute angkot ya, itu juga harus dipikirkan. Selanjutnya adalah konektivitas dengan rute lain. Jadi Surabaya Bus ini apakah ada konektivitasnya dengan angkot yang lain? Jika ada, itu mereka harus berhenti di mana? Artinya ketika penumpang itu mau turun dan pindah ke angkot, itu harus jelas di mana konektivitasnya. Tidak sampai setelah turun dari sebuah halte, mereka harus berjalan kaki dulu dengan jarak yang cukup jauh. Itu namanya tidak connecting atau tidak ada konektivitas. Nah, yang terakhir adalah kondisi dan karakteristik lalu lintas di sepanjang lintasan rute. Kalau saya lihat di sekitar Jalan Margomulyo ini hampir tidak ada penumpang yang akan naik. Apa alasannya? Karena di sekitar sini itu adalah wilayah pergudangan. Hanya ada aktivitas seperti kemas kendaraan besar. Para penumpang mungkin akan mulai naik itu dari sekitar Manukan ya, nggak salah namanya, atau di sekitar Pades lah, itu baru banyak pemukiman. Makanya kondisi dan karakteristik lalu lintas panjang lintasan rute itu juga sangat diperlukan ya. Kalau mungkin hanya lewat saja tidak apa-apa ya, tapi kedepannya nanti ya misalkan ada daerah lain yang mungkin karakteristiknya itu lebih mudah untuk dicapai ya, itu lebih baik dilewati ya. Kita lihat nanti ya bagaimana karakteristik dari lalu lintasnya. Kalau di sini itu hanya banyak traktor seperti ini yang melintas ya. Jadi busnya itu banyak berpapasan dengan traktor peti kemas. Nah, selain itu Surabaya Bus ini hendaknya terkoneksi dengan Transjatim ya. Saya kemarin itu melihat bahwa halte Romo Kalisari Transjatim itu sudah dihilangkan atau mungkin masih belum dibangun ya. Nantinya kalau sudah ada lagi halte Romo Kalisari, setidaknya bisa terkoneksi dengan Surabaya Bus ini, entah dengan angkutan lain seperti feeder atau apapun. Jadi orang-orang yang dari daerah Romo Kalisari itu mau ke Osowilangun itu bisa naik angkutan umum dengan nyaman. Dan juga antara Surabaya Bus dengan Transjatimnya itu bisa terkoneksi ya, tidak terpisah seperti ini. Jadi kalau orang mau naik Transjatim dari Osowilangun itu bisa terhubung dan bisa juga menghubungkan daerah lain seperti daerah Tandes, daerah Darmo tadi ya, Darmo Permai, itu yang mau naik Transjatim itu bisa. Kita ini masih di daerah pergudangan ya, jadi masih banyak banyak kontainer-kontainer yang berlalu lalang. Ketika melewati sebuah jalan, itu ada seorang bapak yang mencoba menyetop bus Surabaya Bus ini. Jadi beliau tidak tahu bahwa Surabaya Bus ini hanya bisa turun atau naik di halte. Makanya informasi mengenai halte dan sebagainya itu juga harus ditulis ya di berbagai tempat, tidak hanya melalui sosial media, karena banyak masyarakat itu yang belum mengerti bahwa bus seperti Surabaya Bus ini sistemnya tidak bisa ngetem ya atau dicegat di sembarang tempat, harus naik dan turun di halte. Nah, ini adalah salah satu angkot ya yang
dari arah Osowilangun tadi. Saya lupa rutenya kemana. Kalau tidak salah itu ke Pasar Turi sama ke pelabuhan. Tetapi masih ramai juga penumpangnya, artinya masih dibutuhkan. Dan juga angkotnya itu banyak yang bagus, banyak yang sudah diremajakan. Tidak seperti angkot-angkot lain di Surabaya yang sudah ya begitulah ya, sudah tua dan sebagainya. Nah, itu adalah halte Margomulyo yang tampaknya baru saja dibangun, tetapi busnya belum berhenti di halte itu. Di sekitarnya ini banyak sekali pergudangan-pergudangan ya, sehingga mungkin yang naik nanti adalah para pekerja yang akan ke arah Surabaya Pusat ya, ke arah Surabaya Kota atau Surabaya Timur. Jadinya nanti kalau sudah beroperasi, maka busnya akan berhenti di halte Margomulyo tersebut. Dari arah Jalan Margomulyo, ini bus akan menuju ke arah Jalan Raya Tandes dan nantinya akan berhenti di halte Samsat Tandes. Surabaya Bus perpanjangan rute ini juga melewati depan dari stasiun Tandes, tetapi tidak ada halte di depan stasiun itu. Padahal stasiun Tandes itu sering digunakan oleh masyarakat di sini untuk beraktivitas menuju ke arah Sidoarjo atau ke arah Surabaya Pusat dan sebagainya. Semoga saja nanti juga ada halte yang berada dekat stasiun Tandes untuk sebagai konektivitas lagi ya dengan kereta api. Kan sayang ya sudah lewat depannya stasiun tetapi ternyata tidak ada halte di sekitarnya. Kalau menurut kalian selain melewati Jalan Raya Tandes baru ini, rute ini harusnya lewat mana ya? Kalau misalkan dimodifikasi lagi, apakah sudah cukup seperti ini atau ada rute lain yang bisa jadi alternatif agar banyak masyarakat yang mau naik Surabaya Bus? Silakan kalian komentar di kolom komentar ya. Terima kasih. Dari arah Tandes tadi ya, itu kemudian bus menuju ke arah Jalan Raya Satelit Indah. Di sini tidak ada halte lagi ya.
selain halte Pasar Modern Puncak Permai ya. Jadi jarak antara satu halte ke halte lain masih jauh. Mungkin ini masih uji coba ya. Jadi tidak ada banyak halte yang bisa digunakan naik atau turun ya. Jadi Osowilangun tadi itu hanya ada halte Margomulyo, Raya Tandes, dan Pasar Modern Puncak Permai. Sehingga hanya ada 3 halte ya di sepanjang jalan itu. Di Jalan Raya Satelit Indah ini merupakan kompleks perumahan ya, tidak banyak perkampungan. Kemudian nanti kita akan ke kompleks di apartemen-apartemen di sekitar di Jalan Satelit Indah ini. Kemarin ada pertanyaan kalau saya itu hendaknya membuat konten saat jam sibuk ya. Mohon maaf saya tidak bisa karena ketika sore hari saya bekerja ya, saya ngajar di Bimbel dan kebetulan ini letaknya juga di sekitar Jalan Raya Darmo Permai. Tetapi sayangnya tidak dilewati oleh Surabaya Bus ini. Jadi kalau saya mau naik ya itu paling dekat dengan halte Yonosuwoyo atau dekat Merpakol ya, sama saja. Saya juga berharap nanti misalkan ada halte lain itu dekat dengan tempat kerja saya agar saya bisa naik dan turun menggunakan Surabaya Bus rute perpanjangan ya menuju ke Osowilangun. Total jumlah penumpang yang naik bersama saya itu adalah 4 orang ya, termasuk saya. Nah, mungkin kalau secara keterisian itu tidak sampai 10% ya. Artinya rute baru ini masih harus disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang di daerah Darmo Baru Barat atau Raya Darmo Permai ini karena kebanyakan memang naik mobil ya. Jadi kalau bisa haltenya ditambah, kemudian informasinya lebih jelas lagi. Oh ya, untuk Surabaya Bus ya yang dari arah Stadion Gelora Bung Tomo itu hanya ketika ada pertandingan tertentu. Dan busnya itu sampai malam, sampai jam setengah 11 malam untuk mengakomodir ya, untuk mengakomodasi para supporter Indonesia yang mungkin ingin melihat pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Jadi kalau kalian mau nonton ya atau mau neribun, silakan lihat dulu ya apakah ada jadwal menuju ke GBT. Lebih baik kalian juga mengirimkan DM kepada Surabaya Bus atau komentar di kolom komentar Instagram mereka apakah pada hari itu ada bus yang berangkat dari Stadion Gelora Bung Tomo sampai malam hari. Lumayan juga ya kalau misalkan bisa naik Surabaya Bus sampai malam hari karena bisa mengurangi kemacetan dan juga bisa menghemat biaya, apalagi sekarang BBM naik ya. Bayangkan kalau kalian motoran dari arah Surabaya Timur ya menuju ke GBT ya itu sangat jauh sekali, belum lagi malam-malam ya itu sangat tidak mengenakan menurut saya.
ini kita melewati sebuah kompleks apartemen. Semoga saja nanti Surabaya Bus juga membuat halte di sekitar apartemen ini. Syukur-syukur ya masuk apartemennya, agar banyak penghuni apartemen itu mau menggunakan Surabaya Bus, tidak naik mobil mereka sendiri sehingga malah memperparah kemacetan di kota Surabaya. Makanya dengan perpanjangan rute ini ya diharapkan banyak warga, terutama dari kantong-kantong yang punya banyak mobil, itu mau menggunakan transportasi umum, terutama ketika harga BBM ini naik ya. Agar memang ya seperti ini, kita kalau tidak dipaksa seperti di Jakarta itu masyarakat ya tidak akan mau menggunakan kendaraan umum ya. Terlebih lagi di Jakarta sudah ada ganjil genap, peraturan ganjil genap. Saya tidak tahu di Surabaya ada apa belum ya, karena saya itu tidak punya mobil di sini, naiknya ya Surabaya Bus, kadang ojek ya. Semoga saja kondisi itu bisa segera terrealisasikan. Dari arah Jalan Raya Darmoy Permai 3, kemudian bus menuju ke Jalan Maijen Yonosuwoyo. Kita sudah berada di jalur sebelum diperpanjang. Dari sini saya akan turun di halte depan PTC nanti. Biasanya bus memutar ya di dekat landmark mall itu untuk kembali ke Terminal Jayabaya. Perpanjang rute itu menyebabkan bus tidak berputar lagi di putaran balik ya, tetapi akan langsung menuju ke Jalan Raya Darmo Permai. Sebaliknya dari arah Osowilangun, dari Raya Darmo Permai itu busnya akan menuju ke Jalan Maijen Yonosuwoyo. Untuk halte-haltenya itu sama ya, setelah Jalan Raya Yonosuwoyo ini sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi kalau kalian mau lihat silahkan melihat video saya sebelumnya, perjalanan dari Yonosuwoyo ke Joyoboyo. Nah, ini saya sudah sampai di halte depan PTC atau di dekat Spazio. Maka saya pun turun. Sekian dulu video dari saya. Silahkan kalian mencoba perpanjangan rute baru ini ya, untuk melihat timnas yang bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo. Terima kasih.